Kita masuk materi tentang trigger. Trigger di sini ada dua bagian utama. Ada event sama timing. Eventnya insert, update, delete. Kita fokus di sini aja, insert, update, delete. Timingnya before, after, sama instead of. Sebelumnya sudah kita bahas juga, ada nama trigger qualifier, ada old sama new. Kalau insert ini identik sama penggunaan qualifier new. Kalau delete sama old. Kalau update ini dua-duanya new, old. Insert di sini sama new, delete di sini sama old. Kalau update dua-duanya. Before ini sebelum perintah dijalankan, apakah insert, update, atau delete. After ini setelah dijalankan, insert, update, delete. Instead of ini khusus untuk view. Nanti kita coba yang view. Bloknya jadi di sini ada create or replace trigger. Nama triggernya apa? After, insert, on, for each row, begin, end. Isinya di sini. Boleh tambahkan declare. Kalau mau tambahkan boleh, di sini ada deklarasinya. Variabel. Oke, itu blok utamanya. Oke, kita coba contoh. Jadi kita punya tabel, namanya tabel 1. Ada ID sama cut. Kita coba di sini insert into tabel 1. Tabel 1 sekarang berisi sebuah record. Kita buat tabel yang lainnya, tabel 2. Tabel 2 ini akan berisi data-data detail dari tabel 1. Jadi ini ceritanya variabilitasnya one to many. Tabel 1 one, tabel 2 many. Di mana terdapat forensi ID yang referensi tabel 1 ID. Jadi forensinya adalah ID di tabel 2. Tabel 1 punya primary key ID. ID ini adalah primary key di tabel 1. Coba insert ke tabel 2. Yang bisa di-insert adalah ID yang 1 ya. 2 nggak bisa karena dia nggak ada datanya. Coba insert 3 record di mana kodenya 101, 02, 03. Nilainya sekian dan dia nge-refer ke akhirnya dengan commit. Datanya. Jadi data terakhir adalah tabel 1 record, tabel 2 3 record. Nah, kita akan membuat sebuah trigger. Dia akan jalan ketika dilakukan insert ke dalam tabel 1. After insert on table 1, dia ngapain? Insert ke tabel 2 ID dan nilai. Nilai di sini kan belum tahu nilainya berapa nanti. Contohnya nanti akan diinsert ke dalam tabel. Kita akan melakukan insert ke dalam tabel ini. Misalkan ID 2. Lalu di sini akan ditambahkan record lagi. Misalkan adalah 10. ID-nya adalah sesuai dengan yang di atas 2.
inginnya begini. Tapi di tabel 2 ini nilainya kita nggak tahu berapa, belum tahu. Jadi yang di-insert adalah ID dan nilai saja. Untuk mengisikannya, ID-nya kita ambil yang 2. Ini akan kita defaultkan jadi 2. Sementara. Otomatis tapi yang isinya ya. Isinya otomatis. 104 ini terisi nggak? Kode ini adalah belum terisi. Dia akan kosong nanti. Kan kosong, tidak ada isinya, jadi ini kosong. Ini ceritanya. Inginnya tadi kita ingin terisi 104 sebuah nilai sama ID. Kita buat trigger tambah dulu. Trigger tambah ini after insert on table 1 for each row. Isinya apa? Insert ke tabel 2 ID sama nilai. Values-nya new ID. Jadi ID-nya adalah yang kita insertkan di tabel 1. Ini. Coba sekarang eksekusi. Dua kali ID. Nah, Oh iya, nanti di sini ID juga ya. ya. Untuk melihat triggernya, kita gunakan perintah ini select object name from user objects where object type sama dengan trigger. Yang terlihat nanti adalah nama trigger yang kita sudah pernah buat. Trigger tambah. Nah, untuk mengeceknya, kita lihat sekarang. Tabel 1 masih 1 record. Tabel 2 masih 3 record. Sekarang kita coba insert ke tabel 1. Harusnya yang ini terisi seperti yang sudah kita rencanakan seperti ini. Insert itu tabel 1. Apa yang kita isikan? Semuanya ya. Jadi boleh langsung values. Values-nya adalah 2 tuh. Perlu diakhiri dengan commit? Iya perlu. Nah, kita lihat di sini. Tabel 1 ada 2 record, tabel 2 ada record keempat muncul, sesuai yang kita rencanakan tadi. Commit mengakhiri semua perintah. Kalau kita lakukan rollback, maka tabel 1 hilang, tabel 2 pun hilang. Jadi commit itu mengakhiri perintah permanen. Commit. Jadi sekarang kondisi terakhir adalah tabel 1 ada 2 record, ini 4 record. Jadi ini pengisiannya dilakukan dengan eksekusi trigger tambah yang ini. Coba di tabel 1. After insert. Setelah insert pada tabel 1 dieksekusi perintah ini. Di sini ada hapus dulu. Oke, perubahannya nanti dulu. Hapus ID-nya. Kita akan menghapus ini berdasarkan ID 2, misalkan kita hapus. Waktu dilakukan penghapusan di sini, maka anaknya akan otomatis terhapus. Sewaktu dilakukan penghapusan 1, maka semua ini akan otomatis terhapus. Jadi sekali jalan, ini akan otomatis terhapus. Trigger hapus. Perintahnya apa? Create request trigger hapus before delete. Kenapa before delete? Bukan after delete. Karena sebelumnya harus dicek dulu. Kenapa? Karena kita memiliki mekanisme, kita memiliki kardinalitas one to many. Primary key, foreign key. Di mana aturannya adalah secara normal ya, kita tidak berbicara tentang constraint on direct cascade.
Jadi di sini kalau untuk menghapus sebuah primary key, nilai primary key, maka anaknya harus dihapus dulu. Kita coba aja. Misalkan tanpa trigger, kita hapus yang dua, yang satu apa yang dua sama aja. Delete from table 1 where ID 1. Nggak bisa. Kecuali kita gunakan delete escape. Tapi di sini nggak bisa. Kenapa? Yang dua pun nggak bisa. Aturannya adalah menghapus itu harus anaknya dulu, baru induknya. Sekarang datanya hilang semua. Baru bisa. Jadi penghapusan itu nggak bisa primary key duluan, harus yang foreign key duluan. Oke ya. Tapi tadi kita sudah buat namanya trigger hapus. Coba insert lagi. Coba 1 commit. Jadi sekarang posisinya seperti ini lagi. Kita sudah punya trigger hapus. Trigger hapus before delete. Artinya before delete di mana? Before delete di tabel 1 ngapain? Delete dulu anak-anaknya. Delete dulu foreign key-nya. Ketika ini udah delete, baru perintah delete yang di sini jalan. Itu maksudnya di sini before delete. Jadi before delete di tabel 1 ngapain? Delete dulu tabel 2-nya. Di mana ID-nya gunakan alt. Kenapa alt? Karena tadi kita punya rumus bahwa kalau dia delete gunakan alt, kalau dia insert gunakan new. Kita coba sekarang hapus. Nah, kita jalankan ya. Kalau tadi kan nggak bisa nih untuk menghapus induknya terlebih dahulu. Tadi perintahnya kita gagal di sini. Kita mencoba menghapus tanpa menghapus forex. Primary key di tabel 1 record yang punya primary key yang ID 2 tanpa menghapus anaknya. Ada integrity constraint. Sekarang kita coba dengan memasang ini. Lihat dulu kondisi terakhirnya. Kita delete. Sekarang jadi bisa. Yang tadi tidak bisa karena kita pasang trigger menghapus anaknya dulu before delete. Jadi before mendelete tabel 1 dia menjalankan dulu delete isinya. Ini ya. Nah, sekarang kita coba yang ubah. Kalau ubah, ceritanya kita pakai trigger ubah before update on tabel 1. Update tabel 2 set ID sama dengan ID. Nah, di sini kan ini berhubungan sama ID-nya. Kita masukin lagi tadi yang insertnya. Ini masih belum terisi ya. Ini harusnya kita isi. Update. Nah, update kita tujuannya ngapain sekarang? Tujuannya kalau yang update yang di sini mencontohkan adalah kita akan mengupdate ID-nya ini bukan 2. Boleh nggak kita ngupdate ID ini jadi 3? Dengan kondisi di sini masih ada anak yang punya nilai 2. Foreign key yang ada 2. Record. Ini. Update table 1 set ID sama dengan 3 where ID sama dengan 2. Boleh. ID sama dengan 2 atau keterangan sama dengan 2. Bisa nggak? Integrity constraint juga. Kenapa? Dia masih punya anak loh yang nge-refer ke angka 2 ini. Atau misalkan ID 2 atau kita coba kemungkinan lain cut sama dengan 2. Mungkin bisa. Nggak mau juga. Karena masih ada anak yang induk ke 2. Tapi kita bisa memasang trigger ubah.
before update on tabel 1. Kenapa before? Karena sebelum diubah yang tabel 1 harus diubah dulu anaknya. Sebelum merubah ini, anaknya dirubah duluan. Nilainya apa? Samakan dengan yang mau kita rubah. Jadi sini sebelum update di tabel 1, update tabel 2, set ID-nya sama dengan ID yang baru, di mana ID lama. Oh, dengan ID yang mau diupdate. Jadi lalu baru setelah berhasil akan ngupdate yang ini. Coba pasang triggernya, lalu kita eksekusi lagi perintah yang tadi. Sekarang hasilnya apa? Berubah. Tabel 1 jadi 3, anaknya otomatis ngikut 3. Tapi nilai yang Tapi nah ini belum ada. ya, belum diupdate. Update tadi tujuannya nginput suatu nilai ke sini. Ini akan kodenya bertambah. Ini misalkan nilai ini kan sebenarnya nanti diisi ketika ada data baru. Iya. Mungkin dari function atau prosedur. Tapi ini harusnya kita dapatkan dari nilai terakhir 103 jadi 104. Gimana caranya? Boleh kita membuat seperti ini. Tambah 1. Trigger ubah ini kita bisa mengambil nilai terakhir. Nilai terakhir dari tabel 2. Nilai paling besar kan 103 kan dia nambah. Caranya gimana? Select nilai terakhirnya berapa, nilai paling besarnya. Paling besar adalah dari kode dari tabel 2. Di tabel 2 paling besar adalah 103. Otomatis kita bisa tambah 1. Tapi karena dia PLC ya harus into kode KD. Dideklarasikan. KD-nya kita deklarasikan dulu. KD-nya adalah tambah. Masukkan ke dalam sini KD. Jadi nanti update tabel 2 set ID new ID, tambahkan di sini, lalu kodenya kode sama dengan KD sama kode plus 1 boleh kan, kita akan nambah 1 ya, 103 104 ini semua ID. Ini kita melakukan perubahan dua buah nilai. Kita eksekusi ulang sekarang. Dan kita melakukan update di tabel 1. Kita kembalikan, kita jadikan 4 misalkan. Update tabel 1 set ID sama dengan 4 where cut-nya sama dengan 2. Hasilnya apa? Tambah 1. Hasilnya adalah tabel 1 jadi 4, tabel 2 nya terisi maksimal. Jadi ini terisi otomatis dari mana? Nah, di sini kita lihat, kita membuat dua buah perintah. Dua buah perintah bisa kita gabungkan jadi satu.